Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bab lembaga kemasyarakatan. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Putri Sri Rahayu, Wahyu Akbar Firdaus, dan Yurika Nadia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengantar, proses pertumbuhan, ciri-ciri, tipe-tipe, cara mempelajari lembaga sosial, dan conformity dan deviation. Baiklah, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Akbar. Kepada Akbar kami persilahkan. Kepada saudara Akbar, silakan untuk mempresentasikan. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu Akbar dari Prodi Ilmu Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang definisi lembaga kemasyarakatan sosial. Lembaga kemasyarakatan sosial merupakan himpunan norma-norma dari segala tindakan berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Adapun fungsi lembaga sosial yang pertama yaitu memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Yang berarti lembaga kemasyarakatan sosial harus bisa memberikan contoh yang baik tentunya terhadap atau kepada anggota masyarakat untuk bertingkah laku dan bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, ada menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Keutuhan maksud saya. Dan nomor 3, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial, yang berarti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Fungsi di atas menyatakan bahwa apabila seorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu, maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan. Slide selanjutnya. Yang kedua, ada proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Tentunya dalam lembaga kemasyarakatan ada proses pertumbuhannya. Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana atau sesuai apa yang diharapkan. Awal mula dari terciptanya norma-norma masyarakat yaitu terbentuk secara tidak sengaja, yang lalu norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Semisal dahulu di dalam jual beli itu ada perantara, yaitu di mana orang yang menjadikan dirinya sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Yang dulu tidak harus diberikan bagian dari keuntungan, akan tetapi sekarang terjadi sebuah kebiasaan, yaitu perantara harus mendapat bagiannya tersendiri. Sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli atau penjual, yang maksudnya yang membayar si perantara ini. Lalu untuk membedakan kekuatan mengikat sebuah norma tersebut ada 4 pengertian secara sosiologi. Yang pertama, yang A, cara Yusek menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang B, kebiasaan clockwise.
perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Yang C, tata kelakuan Morse merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Yang D, adat istiadat custom, tata kelakuan yang kekal serta kekuatan integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Slide selanjutnya. Yang dimana dari pengikat-pengikat tersebut juga memiliki uh, pengertian yang lebih mendalam atau yang harus diketahui oleh orang-orang. Yusek yaitu menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih mendalam di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan menghasilkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihukumnya. Misalnya, orang mempunyai cara masing-masing untuk minum pada waktu bertamu. Ada yang minum tanpa mengeluarkan bunyi, ada pula yang mengeluarkan bunyi sebagai pertanda rasa kepuasan penghilang kehausan. Yang kedua ada kebiasaan clockwise, yaitu tadi pengertiannya perubahan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada caranya. Artinya apa? Sebagai perbuatan diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Sebagai contoh, yaitu kebiasaan memberikan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Untuk anak muda yaitu memberikan rasa hormat atau memberikan rasa yang sopan terhadap orang tua. Seperti itulah kebiasaan atau clockwise. Yang ketiga tata kelakuan Morse merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengaturnya. Yang berarti tata kelakuan ini mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan di satu pihak memaksakan untuk suatu perbuatan dan di lain pihak melarang, sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Tata kelakuan memang sangat penting karena alasannya. Yang pertama, tata kelakuan memberikan batas-batas pada perilaku individu. Yang kedua, tata kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. Yang ketiga, tata kelakuan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Terus yang poin keempat, adat istiadat, yaitu custom. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat ini dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Yaitu biasanya orang-orang yang melanggar adat istiadatnya biasanya dikeluarkan dari suatu masyarakat juga keturunannya sampai dia tidak dapat mengembalikan keadaan yang semula. Saya selanjutnya. Proses norma-norma. Norma-norma yang sudah saya jelaskan tadi akan mengalami suatu proses. Pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan.
Proses tersebut dinamakan proses pelembagaan, institutionalisation, dan internalized. Proses pelembagaan yakni suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Terus norma-norma yang internalized artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja. Akan tetapi mungkin norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Slide selanjutnya. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga. Setelah mengalami pelembagaan, yaitu ditandai dengan yang pertama diketahui, yang kedua dipahami atau dimengerti, yang ketiga ditaati, dan yang keempat dihargai. Norma-norma tertentu sudah mulai melembaga agar diketahui, namun taraf kelembagaannya masih rendah. Misalnya, apabila pasien sudah mengetahui mengenai norma-norma yang merupakan patokan perilaku dalam hubungan dengan seorang dokter, norma tersebut sudah mulai melembaga pada taraf terendah. Taraf pelembagaan akan mengikat apabila suatu norma dimengerti oleh manusia yang perilakunya diatur oleh norma tersebut. Lalu apabila norma tersebut diketahui, dimengerti, dan ditaati, maka tidak ditaati, mustahil bahwa norma tersebut kemudian dihargai. Kemudian tidak dihargai. Penghargaan tersebut merupakan kelanjutan proses pelembagaan pada taraf yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, proses pelembagaan sebenarnya tidak berhenti demikian saja, tetapi dapat berlangsung lebih jauh lagi hingga suatu norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi institutionalised dalam masyarakat, tapi menjadi internalized. Maksudnya adalah suatu taraf perkembangan di mana para anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan perilaku yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, norma-norma tadi telah mendarah daging. Kadang-kadang dibedakan antara norma atau kaidah-kaidah yang mengatur pribadi manusia dan hubungan antar pribadi. Kaidah-kaidah pribadi mencakup norma kepercayaan yang bertujuan agar manusia beriman, dan norma kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Selanjutnya. Yang kedua, sistem pengendalian sosial, social control. Dalam melakukan percakapan sehari-hari, tentunya kita memiliki sistem pengendalian terhadap diri kita atau social control untuk percakapan sehari-hari sesama manusia, sama makhluk sosial. Seringkali hal tersebut diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintah, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Hal tersebut memang ada benarnya, bahwa pengendalian sosial berarti suatu pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya pemerintah. Akan tetapi arti tersebut sebenarnya pengendalian sosial tidaklah terhenti pada pengertian itu saja. Arti yang lebih luasnya atau arti yang lebih sesungguhnya, pengendalian sosial jauh lebih luas karena pada pengertian tersebut tercakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Jadi, pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya.
Misal, seorang ibu mendidik anaknya untuk mendidik pada kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok. Seumpama seorang dosen pada perguruan tinggi memimpin beberapa orang mahasiswa di dalam kuliah kerja. Dengan demikian pengendalian sosial terutama bertujuan untuk mencapai keselarasan antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk penyeimbang atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keselarasan antara kepastian dengan keadilan atau keserbandingan. Dari tutur sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat yang pertama preventif, merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Dan yang kedua represif, merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Alat pengendali sosial digolongkan ke dalam 5 golongan. Yang pertama, mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. Yang keempat, menimbulkan rasa takut. Yang kelima, menciptakan sistem hukum, yaitu tadi dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Slide selanjutnya, moderator. Kita masuk bagian yang ketiga, yaitu ciri-ciri lembaga kemasyarakatan. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan menurut Gilin dan Gilin di dalam karyanya berjudul General Features of Social Institution telah menguraikan beberapa ciri umum lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi, pola-pola pemikir dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yaitu lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya, serta yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam suatu unit yang fungsional. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan, yaitu sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama. Misal, suatu sistem pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan seluruhnya setelah mengalami beberapa percobaan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Ini bermaksud mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai dengan sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan apabila dipandang dari sudut kebudayaan serta keseluruhan. Secara keseluruhan, pembedaan antara tujuan dengan fungsi sangatlah penting karena tujuan suatu lembaga merupakan tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu, dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Lalu sebaliknya, fungsi sosial lembaga tersebut yaitu peranan lembaga tadi dalam sistem sosial dan kebudayaan masyarakat mungkin tidak diketahui atau tidak disadari
oleh sebuah golongan masyarakat tersebut. Mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan atau setelah tercipta, yang kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Seumpama contoh, lembaga perbudakan yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata sangat mahal harganya. Yang keempat, ciri yang keempat yaitu lembaga masyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Nah, yang dimaksud alat-alat perlengkapan ini tentunya yaitu seperti bangunan, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Semisal, semisal gergaji dari Jepang atau impor dari Jepang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan dapat memotong apabila ditarik mundur. Sebaliknya gergaji Indonesia baru memotong apabila gergaji itu didorong ke depan. Yang ciri-ciri kelima, lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Ini bermaksud lembaga tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh, angkatan bersenjata mempunyai suatu panji-panji khusus. Dan perguruan tinggi atau universitas lainnya mempunyai lambang-lambang tertentu ataupun slogan-slogan lainnya. Yang ciri keenam yang terakhir yaitu suatu lembaga masyarakat yang mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang berarti tata tertibnya yang berlaku dan lain-lainnya atau tradisinya itu merupakan dasar bagi lembaga itu sendiri, di mana lembaga itu menjadi bagiannya. Slide berikutnya. Baiklah, untuk Ya, selanjutnya, bentar. Materi saya sudah saya sampaikan, bisa saya jabarkan, saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. baik. Baiklah, terima kasih Saudara Akbar yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Yuri Kenadia. Kepada Yuri Kenadia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi keempat yaitu tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Nah, di setiap tipe ini memiliki dua jenis lembaga. Yang pertama, tipe pertama yaitu berdasarkan perkembangannya, yaitu ada creative institution dan innate institution. Creative Institute ini adalah lembaga yang tidak sengaja tumbuh dalam masyarakat, seperti lembaga perkawinan dan lembaga agama. Lalu yang kedua ada innate institution, yaitu lembaga yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan, contohnya seperti lembaga hukum dan lembaga pendidikan. Next. Yang tipe kedua berdasarkan nilai-nilai yang diterima masyarakat, yaitu ada basic dan subsidiary. Basic institution itu adalah lembaga pokok dan wajib pada di dalam masyarakat. Lembaga ini termasuk lembaga yang bisa dibilang lembaga primer di dalam suatu masyarakat seperti lembaga hukum dan lembaga pendidikan. Yang kedua, subsidiary institution yaitu lembaga tambahan atau lembaga sekunder yang bersifat tidak wajib di dalam masyarakat seperti lembaga
klub olahraga, paguyuban, patembayan, rekreasi atau hiburan. Next. Terus yang tipe ketiga berdasarkan penerimaan masyarakat. Itu ada approved social sanction institution and unsanctioned institution. Approved itu lembaga yang diterima masyarakat dan bermanfaat seperti lembaga pendidikan, hukum, dan agama. Lalu yang unsanctioned institution itu lembaga yang bersifat meresahkan, yang pastinya tidak diterima oleh masyarakat seperti kelompok kejahatan, seperti teroris, dan sebagainya. Next. Yang keempat itu berdasarkan penyebarannya ada dua, yaitu general dan research institution. General itu adalah lembaga yang telah diketahui dan tersebar luas di dalam suatu masyarakat seperti lembaga agama dan lembaga keluarga. Yang kedua ada research, yaitu lembaga yang belum dikenal masyarakat dan hanya golongan tertentu yang mengenalnya seperti lembaga adat di daerah masing-masing daerah. Selanjutnya next, tipe yang terakhir yang kelima itu berdasarkan fungsinya. Itu ada operatif dan regulatif. Operatif ini lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola atau tujuan suatu lembaga seperti lembaga pertahanan negara. Dan yang kedua ada regulatif, yaitu lembaga yang tujuannya untuk mengawasi jalannya adat di dalam masyarakat seperti lembaga hukum, kepolisian, dan kejaksaan. Next. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yurika Nadia. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu cara-cara mempelajari lembaga. Betapa pentingnya penelitian terhadap lembaga kemasyarakatan dapat disimpulkan dari uraian-uraian di atas. Apabila cara atau metode-metode tersebut dihimpun, maka akan dapat dijumpai 3 golongan pendekatan atau approach terhadap masalah tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis secara historis. Analisis secara historis bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Misalnya, diselidiki asal mula serta perkembangan lembaga demokrasi, perkawinan yang monogami, keluarga batih, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu analisis komparatif. Analisis komparatif bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Cara analisis ini banyak sekali digunakan para ahli antropologi seperti Ruth Benedict, Margaret Mead, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu ada analisis fungsional. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat pula diselidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut dalam suatu masyarakat tertentu. Pendekatan ini yang lebih menekankan hubungan fungsionalnya, seringkali mempergunakan analisis-analisis historis dan komparatif. Misalnya, penelitian tentang lembaga perkawinan mau tak mau akan menyangkut pula penelitian terhadap lembaga pergaulan muda-mudi, lembaga keluarga, lembaga harta perkawinan, lembaga kewarisan, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa ketiga pendekatan tersebut bersifat saling melengkapi. Artinya, di dalam meneliti lembaga-lembaga kemasyarakatan, salah satu pendekatan akan dipakai sebagai alat pokok, sedangkan yang lain bersifat sebagai tambahan untuk melengkapi kesempurnaan cara-cara penelitian.
Untuk yang selanjutnya yaitu ada conformity dan deviation. Conformity yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Sedangkan deviation merupakan penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Masalah conformity dan deviation berhubungan erat dengan social control. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Conformity biasanya menghasilkan ketaatan atau kepatuhan. Sedangkan deviation atau penyimpangan dalam masyarakat tradisional yang relatif statis tidak akan disukai. Deviation terhadap kaidah-kaidah dalam masyarakat yang tradisional memerlukan suatu keberanian dan kebijaksanaan sendiri. Conformity terdapat pada masyarakat-masyarakat yang secara relatif stabil. Cara-cara yang telah melembaga memberikan peluang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai nilai-nilai sosial budaya yang dicita-citanya. Deviation mungkin sebagai pengecualian atau penyelewengan. Di dalam hal terjadinya pengecualian, penyimpangan terjadi diberikan pembenaran, tetapi pada penyelewengan telah terjadi suatu delik. Suatu delik merupakan proses di mana warga masyarakat gagal atau tidak mempunyai kemampuan untuk menaati nilai dan norma yang berlaku. Terjadinya deviation kadang-kadang dianggap sebagai pertanda bahwa struktur sosial perlu diubah. Hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa struktur yang ada tidak mencukupi dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan yang terjadi. Oleh karena itu, masalah deviation senantiasa harus ditelaah dari sudut pendekatan yang netral agar benar-benar diketahui segi positif dan negatifnya. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity, yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Secara lebih mendalam lagi, Robert K. Merton telah menelaah soal conformity dan deviation dengan menciptakan diagram Merton. Sistematika itu menggolong-golongkan tindakan-tindakan manusia, tujuannya, serta cara-cara mencapai tujuan tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.